Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Ya? tolong ceritain buku ini. Oh, buku ini. Dapat dari mana ini, Nak? Dari Bu guru ya? Heeh. Oh iya, ini buku tentang kisah Nabi Ibrahim. Mau diceritai? Mau. Mau, baik. Saya ceritai ya, ini di sini kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri Babilonia, jauh ya. Penduduk Babilonia itu adalah penyembah berhala, patung. Patung dibuat dari apa? Dari batu. Ya. Siapa yang bisa membuat patung? Ayahnya Nabi Ibrahim. Bener nggak nyembah patung? Benar. Salah. Yang disembah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim itu kan cerdas. Bertanya kepada ayahnya Ibrahim kecil, mengapa ayah menyembah patung yang dia tidak bisa memberikan apa-apa? Ayahnya tidak bisa menjawab, hanya terdiam dan dia menahan marahnya. Ya, kenapa? Yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim, kok menyembah patung? Itu salah menyembah patung. Yang benar menyembah siapa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di saat Nabi Ibrahim sudah tumbuh sebagai seorang pemuda, ya, yang beriman kepada siapa tadi? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Nabi Ibrahim, ya, lalu membawa kapak. Kapaknya besar, ya. Lalu patung-patung yang disembah oleh penduduk Babilonia dihancurkan. Disisakan satu yang besar ini. Ya, setelah itu besoknya ya para penduduk bingung. Mengapa patung-patung ini kok hancur? Siapa yang menghancurkan? Maka penduduk Babilonia ya menuduh adalah ini pasti Ibrahim. Karena Ibrahim tidak suka dengan Tuhan-Tuhan kita. Akhirnya Nabi Ibrahim dicari, ditangkap, diikat tangannya, lalu dibakar. Nabi Ibrahim dibakar, Nak? Dibakar. Ya. Tapi kebakar nggak? Enggak. Siapa yang menyelamatkan? Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api yang panas. Siapa lagi yang menolong? Siapa tadi? Allah. Tuhannya siapa itu, Nak? Tuhannya Nabi Ibrahim dan Tuhannya Alia juga, ya. Lalu saat Nabi Ibrahim setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud. Raja siapa? Namrud. Wah, pinter Raja Namrud. Raja Namrud itu raja yang kafir, sombong, ya. Terus dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sombong, mengaku sebagai Allah. Boleh nggak? Nggak boleh. Akhirnya apa? Raja Namrud ya oleh Allah dibinasakan. Dengan cara apa? Ada seekor lalat dimasukkan ke hidungnya oleh Allah sehingga merasa tidak nyaman, akhirnya dipukul terus sampai akhirnya mati. Ya, jadi orang yang merasa kuat, sombong, merasa Tuhan ternyata mati dengan seekor lalat. Lalu Nabi Ibrahim setelah itu dikaruniai oleh Allah putra. Namanya siapa? Ismail alaihi salam. Anak yang ditunggu-tunggu, anak yang disayangi, ya. Tapi Allah memerintahkan lewat mimpinya supaya diapakan Nabi Ismail? Disembelih. Ya, disembelih. Ya, diuji oleh Allah. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke suatu tempat untuk disembelih. Perintah yang sangat berat dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim hanya karena apa? Ketaatannya kepada Allah. Maka
Nabi Ismail mau disembelih diganti oleh Allah seekor domba. Selamatlah Nabi Ismail. Berarti lolos dari ujian. Ya. Lalu yang berikutnya Allah merintahkan lagi kepada Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk membangun Ka'bah. Ya, membangun Ka'bah. Dengan siapa? Dengan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Yang sampai saat ini menjadi kiblatnya umat Islam. Kalau kita sholat menghadapnya kemana? Ke depan. Ke depan. Depan itu mana kiblatnya? Ke Ka'bah. Kalau orang melaksanakan ibadah haji di mana tempatnya? Di Mekah, di Ka'bah. Nah, Nabi Ibrahim dan Ismail sangat bahagia karena mereka lulus dari ujian-ujian yang berat. Mereka pun berhasil melaksanakan tugas dari Allah dengan baik. Paham ya nak ya? Paham. Nah, itulah isi dari cerita ini. Jadi ada pesan dari cerita ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan nak ya, Nabi Ibrahim itu dalam memilih Tuhan adalah Tuhan yang benar, yaitu Allah, bukan selain Allah. Batu berhala bukan, tapi yang disembah hanyalah Allah. Yang pertama. Yang kedua dari kisah ini, kita tidak boleh sombong seperti Raja Namrud. Karena sombong akhirnya dibinasakan. Walaupun kita kaya, kita punya jabatan, kita pinter, kita nggak boleh sombong. Lalu yang ketiga dari kisah Nabi Ibrahim ini adalah ketaatannya kepada Allah. Dia taat kepada Allah sampai dia rela mengorbankan anaknya Ismail untuk disembelih. Hanya gara-gara apa? Taat kepada perintah Allah. Mau ya meniru kayak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Mau? Mau ya. Jadi anak yang soleh dan soleha. Inilah cerita kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang sudah jelas dan paham ya anak? Seneng? Seneng. Alhamdulillah. Cukup ya dari ayah ya? Nah, pintar. Terima kasih.